Pemirsa udah. Pemirsa dalam rangkaian kampanye Pilpres 2024 hari ini tanggal 25 Desember 2023, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memutuskan untuk mengambil waktu kosong dan menyempatkan diri untuk mengunjungi kediaman masa kecilnya di Desa Tawangmangu, Jawa Tengah. Dan untuk mendalami lebih lanjut, kami akan langsung berbincang dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, apa Ya, kabar Mas? baik Jose. Mas Gimana? Ganjar, Desa Tawangmangu, bisa diceritakan sedikit Mas, siapa yang berasal dari sini dan masa kecil Mas Ganjar seperti apa Mas? Oh, saya lahir di rumah ini. Katanya ari-ari saya ditanam di depan rumah ini. Jadi saya lahir di sini dan kemudian ya kira-kira sampai mau masuk SD lah, baru kita pindah rumah. Jadi ini memang tempat bersejarah buat saya gitu. Mas Ganjar, kita lihat di sini desanya cukup asri dan juga rumahnya sangat sederhana nih Mas Ganjar. Apakah sempat ada renovasi dan juga perkembangan dari pengelolaan rumah ini seperti apa Mas? Oh iya, kalau rumah ini interiornya udah dibongkar. Kalau dulu sih bukan sederhana, sederhana banget gitu. Nah sekarang udah dibongkar, udah di make up gitu ya, diperbaiki sehingga menjadi ya, rumah keluarga lah gitu ya. Kalau dulu tidak sebagus ini gitu. Mas Ganjar, dari desa yang sederhana dan juga latar belakang keluarga yang sangat sederhana ini, Mas Ganjar lalu masuk ke dunia politik dan saat ini sedang maju sebagai capres. Nilai-nilai masa kecil dan nilai-nilai keluarga apa sih Mas yang dipegang dan membentuk Mas Ganjar hingga hari ini Mas? Ya sebenarnya yang ditanamkan ke kami anak-anak itu satu disiplin, dua kemandirian, ya ketiga integritas dan bagaimana suka menolong. Itu tradisi sejak kecil dulu orang tua mengajarkan itu. Rasa-rasanya nilai-nilai itu hari ini terasa buat saya bagaimana menjadi anak yang mandiri, tidak cengeng, tidak gampang menyalahkan dan mengeluh gitu ya, agar kita tough dalam perjuangan. Hidup ini penuh perjuangan katanya. Mas, salah satu nasihat yang paling diingat baik dari orang tua ataupun keluarga sekitar yang membentuk karakter Mas Ganjar di desa ini apa itu Mas? Kalau kecil sih nasihatnya tidak langsung, tapi orang tua memberikan contoh dengan edukasi. Cuci piring sendiri, setrika sendiri, cuci baju sendiri, ngepel, nyapu lantai, masak itu nilai-nilai dicontohkan. Saya kira itu keterampilan hidup yang mungkin pesan orang tua kalau saya rasakan sekarang, kelak kamu akan mengalami ini. Itu. Tapi begitu sudah besar, seringkali kalau ibu saya terutama membisikkan ke saya bahwa jangan korupsi, layani masyarakat. Kalau bapak saya pesannya pasti menyampaikan gini, kalau soal jabatan jangan pernah kamu minta apalagi direbut. Itu sesuatu yang menurut saya membuat kita tidak meminta-minta, memaksa-maksa begitu ya. Tapi kalau sudah jadi takdirmu, laksanakan itu dengan baik. Gitu. Mas Ganjar sudah hampir 1 bulan rangkaian kampanye ini berlangsung. Catatan pribadi dari Mas Ganjar dari proses kampanye, dinamika politik saat ini seperti apa Mas Ganjar? Biasa saja sih sebenarnya, kalau dinamikanya kan pasti fluktuatif gitu ya. Tapi saya lebih banyak bisa mendengarkan sekarang suara-suara rakyat dari Sabang sampai Merauke begitu. Meskipun belum semua saya kunjungi, tapi Pak Mahfud berjalan, saya berjalan, dan kita bisa merasakan, oh keluhan masyarakat, cerita yang lebih basic, kebutuhan dasar, keadilan sosial, penegakan hukum, anti korupsi, ya, layanan publik itu kami bisa rasakan. Maka kenapa saya sering tidur di rumah penduduk sebenarnya biar lebih fine tune gitu ya. Bisa tune in betul bahwa ini yang dirasakan masyarakat. Refleks kita langsung ini sebenarnya yang dibutuhkan mereka. Intervensi, terus kemudian ruang-ruang aspirasi, menghormati ekspresi dari masyarakat dan itu catatan penting buat saya dan Pak Mahfud. Mas Ganjar terakhir, untuk tanah kelahiran, apa yang ingin disampaikan, komitmen, pembangunan, atau mungkin pesan-pesan moral disampaikan kepada masyarakat di desa Tawangmangu ini Mas Ganjar? Ya tentu saja kalau masyarakat di Tawangmangu yang pertama mereka sudah tahu saya. Bagaimana kelakuan saya 10 tahun menjadi gubernur, hampir kurang lebih 10 tahun juga menjadi anggota dewan dan kami komunikasi sangat intens gitu. Mungkin yang mereka harapkan memang improvement ya, quality improvement, perbaikan akses infrastruktur pendidikan, kesehatan, produksi dalam arti usaha gitu kan, termasuk bagaimana mereka bisa mendapatkan sebuah akses khusus untuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu. Ini yang penting, maka kalau kami menyampaikan kepada masyarakat, sampaikan aja kepada kami. Dan seringkali sampai hari ini Yose mereka banyak menyampaikan, Pak ada bencana di sini Pak, itu langsung ke saya. Pak ada persoalan ini, itu langsung ke saya. Pak ada masalah ini Pak, langsung ke saya. Maka selebihnya kita sedang berjuang, mohon doa dan dukungan.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Terima kasih Mas Sama-sama. Ganjar atas Terima kasih. waktunya. Ya. Dan pemirsa, itu tadi cerita dari seorang capres Ganjar Pranowo di tanah kelahirannya dari Tawangmangu, Jawa Tengah, Jose Nicole, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.